Halo, aku Anissa. Kali ini aku akan membahas satu topik, yaitu kunci keselamatan dalam setiap pekerjaan. Menurut data International Labour Organization atau ILO, pada tahun 2018, setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja. Di Indonesia sendiri, BPJS mencatat ada 129.911 kasus kecelakaan kerja dalam setahun. Salah satu penyebabnya karena tidak ada analisis resiko sebelum bekerja. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa di tempat kerja ada prosedur ribet kayak harus pakai helm atau cek alat dulu sebelum dipakai? Nah, itu semua ada alasannya loh. Salah satunya karena Job Safety Analysis atau JSA, tools wajib yang bisa selamatkan nyawa. Di video kali ini, kita bakal bahas apa itu JSA, kenapa dia penting, dan juga gimana cara bikinnya. Job Safety Analysis atau yang biasa kita kenal dengan JSA adalah proses mengidentifikasi bahaya dan resiko pada setiap langkah pekerjaan sebelum pekerjaan itu dilakukan. JSA membantu kita memahami, mengendalikan, dan mengurangi potensi kecelakaan di tempat kerja. Jadi, sebelum bekerja, kita tahu persis di mana letak bahayanya dan bagaimana cara menghindarinya. JSA mulai dikembangkan tahun 1940-an oleh US Army Corps of Engineers untuk meningkatkan keselamatan dalam proyek-proyek militer yang kompleks dan beresiko tinggi. Tujuannya adalah mengidentifikasi bahaya pada setiap langkah pekerjaan agar kecelakaan dapat dicegah sejak dini. Pada tahun 1980-an, setelah terbukti efektif menurunkan angka kecelakaan, JSA mulai diadopsi secara luas oleh berbagai industri sipil di Amerika Serikat dan negara lain sebagai bagian dari sistem manajemen keselamatan kerja. Di Indonesia, penerapan JSA diwajibkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3. Peraturan ini mengharuskan perusahaan melakukan analisis bahaya dan resiko kerja, termasuk melalui JSA untuk memastikan prosedur kerja yang aman dan meminimalkan kecelakaan kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 juga mengatur penerapan SMK 3 secara umum yang mencakup kewajiban melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko di tempat kerja, di mana JSA menjadi salah satu metode utamanya. Secara simpel, setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Setiap kecelakaan pasti ada sebabnya. Dan JSA adalah cara terbaik untuk mencegahnya sebelum terlambat. Manfaat dari JSA sangat luas. Di antaranya, mengungkap bahaya yang sebelumnya tidak terlihat, menjadi bahan pelatihan kerja awal dan on-the-job training, meningkatkan komunikasi antara pengawas dan juga pekerja, dan juga menjadi dasar inspeksi dan investigasi kecelakaan yang lebih akurat. Pada intinya, JSA itu merupakan investasi yang penting. Lindungi pekerja, tingkatkan kinerja, dan pastikan tempat kerja aman dan sehat. Langkah-langkah untuk membuat JSA, yang pertama, kita pilih pekerjaan yang akan dianalisis. Tentukan pekerjaan atau prosedur yang dianalisis dengan prioritas pada pekerjaan yang memiliki resiko tinggi atau sering terjadi kecelakaan, pernah mengalami insiden atau hampir celaka, merupakan pekerjaan yang baru atau yang mengalami perubahan prosedur, memiliki potensi bahaya serius meski belum pernah terjadi kecelakaan. Selanjutnya, kita pecah pekerjaan menjadi langkah-langkah kecil. Uraikan pekerjaan tersebut menjadi beberapa langkah sederhana dan berurutan. Cara terbaik adalah dengan mengamati langsung pekerja saat sedang melakukan tugas atau merekamnya untuk ditinjau ulang. Selanjutnya, langkah ketiga itu identifikasi bahaya di setiap langkah. Untuk setiap langkah, identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi, seperti bahaya fisik, contohnya jatuh, terjepit, terpleset, bahaya kimia atau biologis, bahaya ergonomi seperti beban berat dan postur kerja, dan juga bahaya lingkungan seperti suhu ekstrim, kebisingan, dan
pencahayaan. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah tentukan langkah pengendalian bahaya. Setelah bahaya diidentifikasi, tentukan tindakan pengendalian yang tepat. Misalnya, menghilangkan bahaya dengan mengganti bahan atau alat, mengurangi resiko dengan prosedur kerja yang aman, menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai, dan memberikan pelatihan dan pengawasan tambahan. Untuk langkah terakhir, yaitu sosialisasi dan dokumentasi. Setelah JSA selesai, sosialisasikan kepada seluruh pekerja yang terlibat agar mereka memahami dan menerapkan langkah kerja yang aman. Dokumentasikan JSA sebagai referensi dan juga bahan pelatihan. Untuk memberi gambaran mengenai JSA, berikut contoh kasus sederhana penerapan dari JSA. Contohnya yaitu saat operator di pabrik mencoba mengambil bearing yang tersangkut di mesin secara langsung dengan tangan. Awalnya, mereka merasa itu cara yang tercepat supaya produksi bisa lanjut. Tapi setelah menerapkan JSA, ternyata ada bahaya serius seperti tangan bisa terjepit di antara bearing dan bagian mesin yang bergerak. Apalagi kalau mesin tiba-tiba bergerak lagi. Solusinya, operator wajib menekan tombol emergency stop sebelum membersihkan bagian yang macet, lalu menggunakan alat khusus seperti hook untuk mengambil bearing yang tersangkut, bukan dengan tangan kosong. Setelah bearing berhasil diambil, baru mesin dinyalakan kembali. Hasilnya, resiko tangan terjepit hilang, operator jadi lebih aman, dan produksi tetap berjalan lancar. Selanjutnya, hal yang bisa kita simpulkan yaitu job safety analysis bukan sekedar dokumen formalitas. Ini adalah fondasi utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan juga produktif. Keselamatan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus kita jalankan bersama. Mulailah dari sekarang dengan mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan bahaya di setiap pekerjaan. Dengan JSA, potensi bahaya dapat dikenali lebih awal dan kecelakaan bisa dihindari. Ingat, safety is a culture, not just a program. Karena JSA bukan sekedar formalitas, tetapi nyawa. Yuk terapkan JSA mulai hari ini demi keselamatan kita semua. Cukup sekian video mengenai JSA, semoga bermanfaat. Terima kasih.